Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga masa pandemik ini segera berakhir ya, sehingga kita bisa beraktivitas dan kuliah seperti biasanya. Amin. 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 Sebelum kita mulai, Febri tolong pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali perkuliahan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Febri. Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Jerry, apakah ada Jerry? Hadir, Bu. Febri ada tadi. Eka? Iya, hadir, Bu. Zuli? Terputus, Bu, sinyalnya. Sepertinya jaringan, Bu, di rumahnya tadi mati lampu, Bu. Oh, oke, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu ingin menanyakan minggu lalu kita sudah belajar materi apa? Ada yang ingat? Eka, Bu. Ya, Eka. Pertemuan sebelumnya membahas tentang distribusi normal dan standar normal baku, Bu. Yap. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang distribusi normal dengan standar normal baku. Nah, apa yang dimaksud dengan distribusi normal? Distribusi normal tuh, Bu, kalau kurvanya tuh bentuknya seperti lonceng. Terus Ya. itu bentuknya simetris kiri sama kanan. Bu, ingatkan lagi ya, kalau untuk standar normal baku, itu rumusnya adalah, karena ini berkaitan dengan materi kita hari ini, adalah Z sama dengan variabel acak X dikurang mu atau rata-rata dibagi oleh standar deviasi. Nah, sekarang kalian sudah membaca belum bahan ajar yang sudah Ibu upload di e-learning? Sudah, Bu. Sudah, baik-baik. Nah, di sini ada gambar. Coba ceritakan secara singkat tentang gambar ini. Siapa yang mau bercerita? Singkat saja. Panen mangga, Bu. Mangga, Bu. Mangga rumanis, Bu. Mangga manis. Banyak dan bertumpuk, Bu. Banyak dan bertumpuk. Gambar ini adalah gambar buah mangga yang sangat banyak sekali. Kita nggak tahu nih berapa banyak. Kemudian ada orang di situ sedang memilih mangga untuk ditimbang. Nah, ini akan berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu peluang distribusi normal. Oke, peluang distribusi normal. Nah, tujuan dari capaian mata kuliah kita hari ini adalah menyelesaikan masalah terkait peluang distribusi normal. Nah, minggu lalu kan sudah belajar tentang distribusi normalnya dan standar normal baku. Nah, sekarang kita membahas peluang distribusi normal yang mana peluang dari variabel acak kurang dari atau sama dengan X adalah peluang, itu kalian lihat ya, ini persamaannya, peluang dalam kurung variabel acak X dikurang mu atau minnya dibagi oleh standar deviasi kurang dari atau sama dengan X dikurang mu per, ini adalah sigma atau standar deviasi ya, simbol dari standar deviasi. Nah, kita tahu bahwa yang ini itu adalah standar normal baku yang sudah kita pelajari di pertemuan lalu. Sekarang kita ke contoh. Misalkan untuk untuk variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata 8 dan
standar deviasi 16, tentukan peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 12. Karena kalian kan sudah mempelajari, sudah membaca bahan ajar sebelumnya, itu juga sudah ada. Di sini kita bahas. Nah, dari soal tadi, yang tadi, itu penyelesaiannya adalah dari sini kita bisa menentukan mu dan sigmanya, atau min dan standar deviasinya. Minnya 8 dan, ini 4 atau 16 kurang. Ini seharusnya 4 ya. Maaf. Ini sama dengan 1 kan? Jadi peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 12 itu sama saja dengan peluang nilai normal baku kurang dari atau sama dengan 1. Sekarang untuk menentukan nilai ini, itu berapa? Kita lihat dari tabel nilai Z kumulatif dari kiri. Jadi di sini kita gunakan tabel nilai Z kumulatif dari kiri. Berapakah nilai peluang Z kurang dari atau sama dengan 1? Itu kita lihat dari sini. Nilai Z-nya 1 ya. Berarti pertama kita lihat dari kolom pertama. Cari angka 1, didapat di sini. Berhubung itu nilainya adalah 1 saja, tidak ada desimal di belakangnya, maka kita lihat, kita lihat di bagian kolom yang ini, kolom 0. Ya. Karena tidak ada desimal, berarti kita anggap bagian desimalnya itu adalah 0, sehingga di sini temukan antara 1 dan 0 yang ini. Sehingga didapatkan selnya itu ada 0,8413. Apabila dia nilai standar normal bakunya adalah 1,01, berarti lihat angka 1 di sini, kolom pertama. Lihat desimal 0,01-nya di sini, kita temukan selnya dapat di 0,8438. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas, oke. Jadi jawaban dari soal tadi adalah 0,8413. Selanjutnya, Ibu ada permasalahan, suatu permasalahan. Nah, di sini misalkan berat buah mangga madu yang tadi ya, diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata 300 gram dan standar deviasinya 25 gram. Jika kita mengambil satu buah mangga secara acak, tentukan peluang bahwa mangga yang kita ambil memiliki berat minimal 350 gram. Coba kalian gunakan ini tadi, apa namanya, peluang persamaan peluang distribusi normal baku Z tadi. Dihitung ya, Bu? Iya. Febri sudah, Bu. Oke, Febri, silakan. Bisa di-share screen jawabannya? Bisa, Bu. Izin, Bu, share screen. Ya, silakan. Oke, Febri, silakan dijelaskan. Nah, ini hasil dari yang saya kerjakan tadi, Bu. Didapatnya hasil akhirnya 0,0228, Bu. Ya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Eka, Bu. Ya, Eka, boleh. Ya, Bu, tadi saya lihat jawaban Febri di baris pertamanya, peluang variabel acak X lebih besar dari sama dengan 350 menjadi 1 min PX lebih kecil dari 350, itu
Mengapa ya, Bu? Ya, bagus Oke, sekali. Bu, izin jawab, Bu. Ya, boleh Febri. Silakan. Jadi baik Eka, untuk menjawab apa yang ditanyakan Eka tadi, saya akan menggunakan kurva distribusi normal ya. Tadi saya juga sudah menggambar. Sebentar. Nah, ini gambar kurva distribusi normal yang sudah saya buat. Misalkan saja nilai variabel acak X itu berada di sini. Di sini ya, terlihat ya Eka. Sehingga luas wilayah di bawah kurva lebih dari atau sama dengan X berada di bawah sini, di bagian sini yang saya arsir. Dari yang saya baca di bahan ajar yang sudah Ibu Novit berikan, itu tabel distribusi Z yang digunakan di sini adalah tabel distribusi Z kumulatif dari kiri. Artinya, itu luas wilayahnya mulai dari kiri sampai nilai X dan peluang total sama dengan 1. Maka peluang lebih dari atau sama dengan 350 adalah sama dengan 1 dikurang peluang variabel acak X kurang dari 350. Begitu Ibu dari saya. Terima Bagus kasih, sekali, Eka. Febri. Bagus sekali Febri. Iya, itu jawabannya sudah tepat sekali, sudah benar. Kalau kita melihat dari kurva distribusi normal, itu benar yang digambarkan Febri. Jadi harus diingat bahwa peluang total dari di bawah kurva distribusi normal itu adalah 1. Sehingga apabila kita mencari nilai yang lebih dari peluang variabel acak X lebih dari X, itu 1 dikurang peluang X kurang dari variabel acak X kurang dari X yang tadi yang sudah dijelaskan Febri. Oke. Itu sudah ada di dalam bahan ajar, semuanya sudah lengkap. Dan harus diingat bahwa peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan X, itu sama dengan peluang dari variabel acak X kurang dari X. Jadi tanda yang kurang dari sama dengan itu berlaku juga untuk kurang dari saja ya. Begitu juga kalau tandanya lebih dari atau sama dengan itu sama dengan lebih dari. Jadi untuk di sini itu tidak ada pengaruhnya karena dia tentang luas. Selanjutnya, tadi itu kan soalnya, Ibu share screen lagi ya. Permasalahannya itu ini, yang tadi. Sekarang, seandainya mangga madu yang dipetik itu ada 10.000 buah, berapa banyak mangga madu yang beratnya minimal 350 gram? Ibu ulangi ya, seandainya mangga madu yang dipetik itu adalah 10.000 buah, 10.000. Nah, berapa banyak mangga madu yang beratnya itu minimal 350 gram? Coba, Zuli. 10.000 ya, Bu? Iya. 10.000 ya, Bu ya? Iya. Kalau 10.000 jadi 228 buah, Bu. Kenapa? Karena kan peluangnya tadi 0,228. Tadi kan peluangnya 0,0228. Terus kalau dikalikan dengan 10.000 itu hasilnya sama dengan 228, Bu. Ya. Benar nggak? Bagus, benar. Ya? Benar sekali. Itu sama seperti pelajaran kita di waktu SMP ya, tentang peluang, frekuensi, harapan. Karena di situ peluangnya tadi yang dijawab oleh Febri adalah 0,0228 dan banyak mangganya ada 10.000, tinggal kita kalikan. Sehingga kita dapat 228 gram buah mangga yang memiliki berat minimal 350 gram. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok, ada permasalahan satu lagi untuk diskusi kelompok. Ibu bagi kelompoknya di sini. Kelompok pertama Febri dan Zuli.
Kelompok 2 Eka dan Jerry. Ya, Siap, Bu. permasalahannya adalah seperti ini. Silakan berdiskusi, bisa via WA. Mbak Eka, kita via WA aja ya, Mbak ya? Iya, Pak. Iya, Jerry. Permasalahan 2-nya apa, Bu? Ini, Ini ya, Bu ya? ya. Waktunya sudah habis. Baik, kelompok berapa yang mau presentasi? Bu, mau coba jawab, Bu. Iya, boleh Jerry. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan. Nah, ini kan mulai ya, Bu ya? Ya. Nah, ini kan tadi min-nya 500, terus N-nya 100.000, standar deviasinya 100. Nah, yang kita mau cari nilai X berapa nilai X supaya jadi 10% terbaik, gitu ya kan, Bu ya? Aduh, salah dong ini. Nah, Ya. karena tadi dia peluang Z-nya itu lebih dari, sama seperti kelompok sebelumnya, maka kami jadikan kurang dari, tapi jadinya 1 dikurang peluang Z-nya kurang dari itu. Kurang dari ini, itu sama dengan 10%-nya. Atau 0, berapa nih, Bu? 0,1 ya? Iya. 0,1. Aduh, maaf, Bu, ayo aku lewat, Bu. Nah, terus satunya tuh yang 0,1 ini dipindah ke kiri, kemudian peluangnya ini dipindah ke kanan. Jadinya peluang ini sama dengan, aduh, hilang semua. Sama dengan 0,9. Nah, berarti kan karena kita ngambilnya dari kiri, yang di sini tuh ada 0,9 peluangnya. Berarti yang dicari batas nilai Z-nya itu. Nah, tapi berbeda sama yang punya kelompok sebelumnya, Bu. Logikanya jadinya dibalik. Kalau yang tadi tuh nyari dari Z terus nyari, gimana sih? Ya pokoknya gitulah, Bu ya. Dia kalau logika sebelumnya tadi ada nilai Z-nya, terus dicari peluangnya berapa. Nah, kalau sekarang sudah diketahui peluangnya, dicari nilai Z-nya berapa. Nah, jadi cara membacanya tabelnya dibalik, dapat nilai Z-nya itu 1,2816. Yang ini, Bu. Iya. Jadi kalau kita masukkan ke rumus ini, dapatnya 1,2816 kurang dari X dikurang mu dibagi 100, mu-nya tadi 500, baru kita pindahkan 100-nya ke sebelah jadi 128,16 atau 0,16, terus karena ini min jadi plus 500, berarti X-nya lebih dari 628,16. Berarti nilainya untuk bisa jadi top 10 top 10% itu harus lebih dari 628,16, Bu. Itu tadi hasil diskusi kami sama Mbak Eka. Iya, ini adalah hasil diskusi dari Jerry dan Eka. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Itu loh, maaf Pak, maaf Jerry. Kalau dapat Z 1,286 itu tadi dari mana ya? 1,286 itu untuk nilai Z-nya. Boleh dijelaskan nggak? Boleh. Tadi dari tabel Z. Gimana nih mau share tabel Z lagi? Bu, jadi iya, ada tabel itu tabel Z. Udah dari sananya ya, Bu ya? Iya, yang sudah udah dari sananya di PowerPoint tadi yang tentang menghitung mencari nilai Z menggunakan tabel Z. Iya. Ya. Pakai tabel Z ya, Bu ya? Iya.
Iya, tadi pakai Gimana? tabel Z. Jadi dapatnya 1,2816. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Ya, ini bagus sekali jawabannya. Jawaban Jerry dan Eka itu sudah benar. Hasilnya adalah 628,16 dengan langkah-langkah yang seperti tadi. Jadi dia ibaratnya kebalikan dari soal permasalahan 1 ya. Jadi dia bukan Bu. soal rutin. Jadi ini bisa dikatakan soal HOTS, higher order thinking skill. Sudah berpikir tingkat tinggi. Seperti itu. Untuk kelompok satunya, apakah jawabannya sama? Tadi belum nyampe situ, Bu. Belum selesai, Bu. Oh iya. Belum bisa, Bu, sekarang, tadi, Bu. Tapi sekarang sudah jelas ya? Ya, sudah paham, Bu. Kalau sudah ketemunya, tinggal ngaliin bisa, Bu. Iya. Ya, Bu, jelas. Jelas. Oke, baik. Jadi boleh stop share screen-nya. Nah, ya, Bu. Untuk materi hari ini, yang kita pelajari hari ini, sampai ke mengerjakan permasalahan 1, 2, apakah ada pertanyaan? Udah, Bu. Udah jelas, Bu. Sudah jelas. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kesimpulannya. Saya, Bu, mau coba nyimpulkan, Bu. Ya, boleh, Jerry. Nah, jadi kan materi kita yang pelajari hari ini tuh adalah peluang distribusi normal. Nah, kemudian untuk mencari peluangnya itu kita akan memanfaatkan nilai Z, tapi nilai-nilai Z itu berarti nilai normal bakunya. Jadi rumus normal bakunya itu adalah X dikurang mu dibagi dengan standar deviasi. Nah, untuk mencari nanti setelah nilai Z-nya dapat, kalau kita nyari peluangnya berarti nanti pakai tabel Z. Pakai tabel Z untuk mencari peluangnya. Kita kan menggunakannya yang dari kiri tadi, menggunakan peluang yang dari kiri. Kalau misalnya nanti pertanyaannya peluangnya lebih dari berapa, berarti jadinya 1 dikurang peluang kurang dari berapa. Misalnya tadi peluangnya lebih dari 350, berarti yang kita cari adalah 1 dikurang peluang yang kurang dari 350. Gitu, Bu. Iya, bagus sekali. Sudah lengkap kesimpulan yang disampaikan oleh Jerry. Untuk hari ini, Ibu sudah upload tugas untuk kalian, tugas mandiri. Itu ada 1 soal di e-learning. Silakan kalian kerjakan. Dan untuk minggu depan, atau pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang uji normalitas. Jadi, silakan kalian pelajari materi yang terkait dengan uji normalitas. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lafazkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.